Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Pak Iksanuddin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks dan teman-temanku yang saya banggakan. Baik, untuk materi pertama yaitu turunan. Definisi turunan yaitu diberikan subfungsi F yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 anggota D. Jika diketahui bahwa nilai limit Z mendekati Z0 Fz dikurangi Fz0 per Z0 ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi F di titik Z0. Dinotasikan F aksen Z0. Jika F aksen Z0 ada, maka F dikatakan terdiferensial atau diferensiable di Z0. Dengan kata lain, F aksen Z0 sama dengan limit delta Z mendekati 0, delta F per delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, Fz0 ditambah delta Z dikurangi Fz0 per delta Z. Jika F terdiferensial di semua titik pada D, maka F mendekati 0, Fz0 ditambah delta Z dikurangi Fz0 per delta Z. Jika F terdiferensial di semua titik pada D, maka F terdiferensial pada D. Bukti fungsi. Contoh 3.1.1. Buktikan Fz sama dengan Z pangkat 2 terdiferensial di seluruh kompleks. Bukti ditinjau sembarang titik Z0 anggota kompleks dihasilkan F aksen Z0 sama dengan 2Z0. Karena Z0 sembarang, maka Fz sama dengan Z pangkat 2 terdiferensial di seluruh kompleks. Selanjutnya bukti fungsi kedua, contoh 3.1.2. Buktikan Fz sama dengan mutlak Z pangkat 2 kontinu di seluruh bidang kompleks, tetapi hanya terdiferensial di Z sama dengan 0. Bukti Fz mutlak pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Berarti UXY sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dan F X, Y sama dengan 0. Didapatkan F aksen 0 sama dengan limit Z0 mendekati ZZ per Z sama dengan 0. Jadi FZ terdiferensial di Z0. Baik, kita masuk ke subbab ya, itu namanya Cauchy-Riemann. Syarat Cauchy-Riemann ini, jika Fz sama dengan U ditambah IV dapat diturunkan di titik Z0 dan X sama dengan X0 plus I Y0, maka turunan parsial pertama dari U dan V terhadap X dan Y harus di titik X0 Y0 dan memenuhi persamaan. Yang pertama itu do U per do X sama dengan do V per do Y. Yang kedua itu do U per do Y sama dengan min do V per do X. Atau dalam notasi singkat itu adalah UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Derivatif atau turunan F di Z0 dapat dinyatakan dengan F aksen Z0 sama dengan UX ditambah EVX. Jika persamaan Cauchy-Riemann ini tidak terpenuhi, maka tidak ada turunannya. Nah, teman-teman tadi tuh Cauchy-Riemann itu sebagai syarat perlu. Nah, untuk menentukan turunannya suatu fungsi itu diperlukan juga syarat cukup atau kontinu. Nah, syarat cukup itu di mana U, V, turunan U terhadap X, turunan V terhadap X, dan turunan U terhadap Y, serta turunan V terhadap Y harus kontinu di sekitar Z0 sama dengan X0 ditambah Y0 di titik X0, Y0. Ini ada contoh pertama, buktikan Fz sama dengan E pangkat X cos Y plus I sin Y terdiferensial di setiap Z anggota bilangan kompleks. Buktinya yang pertama, kita harus nentuin dulu nih si U-nya apa. Dari materi sebelumnya kita udah tahu ya U-nya apa, yaitu E pangkat X cos Y. Nah, kita langsung turunkan aja buat nguji persamaan Cauchy-Riemann-nya. Turunan U terhadap X-nya itu adalah E pangkat X cos Y. Dan turunan U terhadap Y adalah min E pangkat X sin Y. Nah, kita juga udah tahu V-nya yaitu E pangkat X sin Y. Nah, kita turunkan langsung terhadap X, yaitu E pangkat X sin Y. Dan turunan V terhadap Y-nya adalah E pangkat X cos Y. Kita udah tahu ya kalau misalkan fungsi trigonometri itu akan kontinu di setiap X, Y bilangan kompleks. Nah, kita juga bisa lihat nih, bahwa turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y itu sama. Dan turunan U terhadap Y sama dengan min turunan V terhadap X. Nah, maka syarat Cauchy-Riemann-nya terpenuhi dan fungsi tersebut juga kontinu, maka fungsi Fz E pangkat X cos Y plus I sin Y itu terdiferensi atau ada turunannya. Nah, turunannya itu adalah F aksen Z sama dengan UX plus IVX. Nah, kita masukin tuh, kan udah dapat UX sama VX-nya, yaitu adalah E pangkat X cos Y ditambah IE pangkat X sin Y. Kita juga akan membahas Cauchy-Riemann pada polar. Definisinya itu adalah jika fungsi Fz U R, theta ditambah IV R, theta terdiferensial dan kontinu di suatu kitar, dan jika dalam sekitar tersebut turunan U terhadap R-nya dan turunan U terhadap tetanya, turunan V terhadap R-nya, turunan V terhadap tetanya kontinu, maka dipenuhi syarat Cauchy-Riemann yaitu do U per do R sama dengan I per R do V per do theta. Dan do V per do R sama dengan min 1 per R do U per do theta. Maka jika fungsi Cauchy-Riemann dan kontinu terpenuhi, turunannya ada di Z sama dengan Z0. Dan bentuk turunannya itu adalah F aksen Z sama dengan cos theta 0 min I sin theta 0. Dikali turunan U terhadap R ditambah I turunan V terhadap R. Ini ada contohnya, diketahui Fj sama dengan Z pangkat 3. Tentukan F aksen atau turunan dalam bentuk koordinat kutub. Kita udah tahu ya kalau misalkan fungsi Fj sama dengan Z pangkat 3 itu bisa kita ubah menjadi
R pangkat 3 cos 3 theta min I sin 3 theta. Itu udah dipelajari di bab-bab sebelumnya. Maka kita ketahui bahwa U-nya itu adalah R pangkat 3 cos 3 theta. Sehingga turunan U terhadap R-nya itu adalah 3R kuadrat cos 3 theta. Dan turunan U terhadap theta-nya yaitu min 3R pangkat 3 sin 3 theta. Kita juga udah tahu V-nya yaitu min R pangkat 3 sin 3 theta. Sehingga turunannya terhadap R yaitu min 3R kuadrat sin 3 theta. Dan turunannya terhadap theta yaitu min 3R pangkat 3 cos 3 theta. Nah, dari turunan-turunannya tersebut, kita periksa nih apakah Cauchy-Riemannnya terpenuhi. Yang pertama itu kita periksa bahwa turunan R sama dengan 1/R kali turunan phi terhadap theta. Kita substitusikan aja karena kita udah tahu ya. Nah, didapat bahwa persamaannya itu sama, ruas kanan dan ruas kiri, seperti pada PPT. Nah, yang kedua itu kita periksa juga turunan phi terhadap R-nya, apakah sama dengan min 1/R, turunan U terhadap theta-nya. Kita langsung substitusikan pada persamaannya dengan cara yang sama, dan kita juga dapat bahwa kedua ruas ini sama ya. Jadi persamaan Cauchy-Riemannnya ini terpenuhi. Terus juga kita udah harus cek apakah fungsinya itu kontinu. Kita bisa lihat ya kalau misalkan polar atau nggak trigonometri itu pasti kontinu. Kita udah belajar sebelum-sebelumnya, maka kedua syarat kepenuhi yaitu Cauchy-Riemann dan kontinu, maka turunannya ada. Dan persamaan turunannya itu adalah f aksen z sama dengan cos theta min i sin theta dikalikan 3r kuadrat dikali cos 3 theta min i sin 3 theta. Ya, selanjutnya masuk ke materi fungsi harmonik dan sekawan harmonik. Kita mulai dengan sebuah fungsi kompleksnya itu, yaitu fungsi dari f dari z sama dengan fungsi real u dari x dan y ditambah i kali fungsi imajiner v dari x dan y. Jika fungsi fz analitik pada suatu domain D-nya ini, maka fungsi u dan fungsi v-nya itu memiliki turunan parsial di semua ordenya. Untuk fungsi kompleks analitik itu sendiri harus memenuhi persamaan pertama, yaitu persamaan Cauchy-Riemann, yaitu turunan parsial U terhadap X sama dengan turunan parsial V terhadap Y, dan turunan parsial U terhadap Y sama dengan min turunan parsial V terhadap X. Disebut persamaan Cauchy-Riemann dan menjadi syarat utama gitu, agar fungsi ini bisa dikatakan analitik atau analitik di bidang kompleks. Lalu, karena U dan V-nya ini memiliki turunan parsial kontinu tadi, maka berlaku persamaan Laplace. Lalu ada juga persamaan diferensial Laplace dalam dua dimensi. Ini tuh adalah bentuk persamaan Laplace dua dimensi, artinya fungsi U dan V-nya itu masing-masing adalah fungsi harmonik. Jadi fungsi harmonik ini harus memenuhi persamaan Laplace. Sedangkan untuk persamaan sekawan harmonik itu dia harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann dan harus analitik gitu. Harus turunan parsial yang kontinu itu agar memenuhi syarat analitiknya, terus harus juga memenuhi persamaan Cauchy-Riemann-nya. Ada contoh pertama, soalnya itu misalkan fungsi U dari X dan Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, dan V dari X dan Y sama dengan 2 dikali XY, apakah U dan V-nya itu fungsi harmonik? Nah, untuk pertanyaannya kan tadi fungsi harmonik ya. Kalau fungsi harmonik kan tadi harus memenuhi persamaan Laplace juga kan. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama itu kita cek dulu persamaan Cauchy-Riemann-nya. Di sini nilai-nilai Cauchy-Riemann-nya bisa dilihat di kotak putih ini. Terus lanjutannya untuk mengetahui fungsi harmonik kita juga mencari Laplace-nya. Nah, di sini kita masukin nilai Cauchy-Riemann tadi ke persamaan Laplace hingga U dan V-nya ini sama-sama sama dengan 0, sama-sama cocok gitu ya. Jadi kesimpulannya U dan V-nya ini memenuhi persamaan Laplace dan bisa dikatakan U dan V-nya ini fungsi harmonik. Jadi terbukti bahwa fungsi pada soal itu merupakan fungsi harmonik. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi dasar. Fungsi eksponensial itu terdapat beberapa sifat, yaitu misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, maka berlaku 6 poin seperti pada PPT. terdapat juga rumus Euler, yaitu E pangkat Y sama dengan cos Y ditambah I sin Y, sehingga jika Z sama dengan X ditambah Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I sin Y. Dalam bentuk polar, jika Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, maka dapat ditulis menjadi Z sama dengan R kali E pangkat I theta. Sehingga dari rumus Euler akan diperoleh E pangkat 2 PI sama dengan 1, E pangkat PI per 2 sama dengan I, E pangkat PI sama dengan min 1, E pangkat min PI per 2 sama dengan min I, dan yang terakhir E pangkat min PI sama dengan min 1. Yang selanjutnya itu contoh soal. Yang pertama yaitu hitunglah E pangkat Z dalam bentuk U ditambah IV dan mutlak E pangkat Z. Z-nya yaitu sama dengan 3 ditambah PI. Penyelesaiannya, E pangkat Z sama dengan E pangkat 3 ditambah PI, di mana E pangkat 3 dikali cos Pi dan I sin Pi. Nilai cos Pi yaitu min 1 dan sin Pi yaitu 0, sehingga didapatkan E pangkat 3 sama dengan min 1 ditambah I kali 0. Sehingga didapatkan yaitu min E pangkat 3.
Untuk mutlak E pangkat Z-nya yaitu sama dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat 3. E pangkat 3-nya yaitu 20,085. Contoh yang kedua yaitu tentukan semua solusi dari E pangkat Z sama dengan min 3 ditambah 4i. Penyelesaiannya yaitu E pangkat X sama dengan min 3 ditambah 4i. E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y sama dengan min 3 ditambah 4i sehingga dihasilkan yaitu E pangkat X cos Y sama dengan min 3 dan E pangkat X sin Y sama dengan 4. Sehingga E pangkat X sin Y per E pangkat X cos Y sama dengan min 4/3 dihasilkan yaitu tan Y sama dengan min 4/3. Dimana tan Y-nya itu senilai dengan 126,9 atau 2,215 rad. Dengan menggunakan aturan Pitagoras yaitu sin Y 4/5 yaitu sama dengan 0,8, cos Y-nya itu min 3/5 sama dengan min 0,6. Dari yang pertama yaitu E pangkat X cos Y sama dengan min 3, cos Y-nya dimasukin min 3/5, dihasilkan jadinya E pangkat X dikali min 3/5 sama dengan min 3, min 3-nya dicoret jadi E pangkat X sama dengan 5. Kemudian X-nya yaitu sama dengan len 5. Len 5 itu sebesar 1,609. Jadi E pangkat Z sama dengan 3 ditambah 4i sama dengan E pangkat 1,609 ditambah i kali 2,215. Selanjutnya masuk ke dalam fungsi logaritma. Secara definisi, fungsi logaritma pada variabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan E, W sama dengan Z. Selanjutnya, terdapat sifat-sifat logaritma yang dapat dilihat pada PPT berikut. Selanjutnya masuk ke dalam contoh-contoh soal logaritma. Yang pertama yaitu tentukan semua solusi dari ln E ditambah PI. Dengan penyelesaiannya yaitu ln E ditambah PI sama dengan ln akar E pangkat 2 ditambah Pi pangkat 2 ditambah I tan pangkat min 1 Pi per E plus minus I2 NP. Untuk contoh yang kedua yaitu tentukan nilai Z dari ln Z sama dengan E min PI. Dengan penyelesaiannya yaitu ln Z sama dengan E dikurang PI, ln Z sama dengan ln R ditambah I theta. Maka ln R sama dengan E menuju R sama dengan E pangkat E. Hasil dari theta sama dengan min Pi. Masuk ke dalam Z. Z menghasilkan yaitu Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Z sama dengan E pangkat E cos tetanya diganti dengan hasil dari theta tadi, yaitu sama dengan min Pi. Jadi E pangkat E cos min Pi ditambah I sin min Pi. Sama dengan hasil dari E pangkat E sama dengan 15,154, yaitu 15,154 dikali cos pi dikurang I sin pi. Sama dengan 15,154, hasil dari cos pi yaitu min 1, dan hasil dari I sin pi sama dengan 0i. Jadi 15,154 dikali min 1 dikurang 0i. Jadi hasilnya yaitu min 15,154. Selanjutnya, fungsi trigonometri dan hiperbolik. Dari rumus Euler, E pangkat IX sama dengan cos X ditambah I sin X, E pangkat min IX sama dengan cos X dikurangi I sin X, cos X sama dengan setengah dikali E pangkat IX ditambah E pangkat min IX, dan sin X sama dengan 1/2I dikali E pangkat IX dikurangi E pangkat min IX. Maka cos Z sama dengan setengah dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ, dan sin Z sama dengan 1/2I dikali E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ. Dengan bantuan definisi, cos hiperbolik Y sama dengan setengah dikali E pangkat Y ditambah E pangkat min Y, dan sin hiperbolik Y sama dengan setengah dikali E pangkat Y dikurangi E pangkat min Y, dapat ditemukan rumus cos Z sama dengan cos X dikali cos hiperbolik Y dikurangi I, sin X dikali sin hiperbolik Y dari cos Z sama dengan setengah dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ dijabarkan dengan Z sama dengan X ditambah I dikali Y, serta sin Z sama dengan sin X dikali cos hiperbolik Y ditambah I cos X dikali sin hiperbolik Y. Dari sin Z sama dengan 1/2I dikali E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ dijabarkan dengan Z-nya sama dengan X ditambah I dikali Y. Selanjutnya, dengan bantuan identitas dasar trigonometrik, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1, dan identitas dasar hiperbolik, cos hiperbolik kuadrat Y sama dengan 1 ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Dapat ditemukan rumus mutlak dari cos Z dikuadratkan sama dengan cos kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y, dari cos Z sama dengan cos X dikali cos hiperbolik Y dikurangi I sin X dikali sin hiperbolik Y, dimutlakan lalu dikuadratkan dan dijabarkan, serta rumus dari mutlak sin Z dikuadratkan sama dengan sin kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Itu dari sin Z sama dengan sin X dikali cos hiperbolik Y ditambah I cos X dikali sin hiperbolik Y. Itu dimutlakan lalu dikuadratkan. Selanjutnya, pada fungsi-fungsi hiperbolik,
yaitu cos hiperbolik Z sama dengan setengah dikali E pangkat Z ditambah E pangkat min Z. Dan sin hiperbolik Z sama dengan setengah dikali E pangkat Z dikurangi E pangkat min Z. Turunannya yaitu cos hiperbolik Z diturunkan menjadi sin hiperbolik Z. Sedangkan sin hiperbolik Z diturunkan menjadi cos hiperbolik Z. Dari definisi dasar fungsi trigonometri kompleks serta hubungan antar fungsi trigonometri dan hiperbolik dapat diperoleh rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama, cos hiperbolik IZ sama dengan cos Z. Yang kedua, sin hiperbolik IZ sama dengan I dikali sin Z. Yang ketiga, cos IZ sama dengan cos hiperbolik Z. Yang terakhir ada sin IZ sama dengan I sin hiperbolik Z. Selanjutnya ada contoh soal yang pertama. Di sini carilah semua solusi dari sin hiperbolik Z sama dengan 0. Diketahui dari penjelasan yang tadi, sin hiperbolik Z itu sama dengan setengah dikali E pangkat Z dikurangi E pangkat min Z. Dan diketahui dari soalnya sin hiperbolik Z sama dengan 0, maka sin hiperbolik Z sama dengan 0 menjadi setengah dikali E pangkat Z dikurangi E pangkat min Z sama dengan 0. Lalu dihitung dan dijabarkan seperti pada PPT. Dan ditemukan hasilnya Z sama dengan 0, jadi semua solusi dari sin hiperbolik Z sama dengan 0 adalah Z sama dengan 0. Baik, masuki materi selanjutnya yaitu tentang integral. Definisi dari integral di bilangan kompleks. Misalkan fungsi yang mengandung variabel T adalah fungsi kompleks dengan T adalah anggota bilangan real, dapat ditulis juga sebagai Ft sama dengan Ut ditambah I Vt. Dengan Ut dan Vt-nya adalah fungsi real juga. Nah, jika Ut dan Vt kontinu pada interval tertutup dari A sampai B, maka dapat dinyatakan integral dari A sampai B Ft dt sama dengan integral dari A sampai B Ut dt ditambah I dikali integral dari A sampai B Vt dt. Jadi, dimasukkan kembali bentuk fungsi U plus V-nya. Kemudian integral kompleks mempunyai beberapa sifat sebagai berikut, yang mana dapat dilihat seperti di PPT, ada beberapa bagian yang sama seperti sifat integral pada bilangan real, ada juga yang khusus di bilangan kompleks seperti real, imajiner, dan mutlaknya. Kemudian di integral kompleks juga terdapat yang namanya lintasan. Didefinisikan, kurva di bidang datar merupakan kurva mulus jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real. Dimisalkan, X sebagai fungsi GT dan Y sama dengan fungsi HT dengan T dari interval alfa sampai beta, yang artinya diperoleh juga turunan dx per dt-nya adalah G aksen T dan dy per dt-nya adalah H aksen T yang kontinu di dalam interval alfa sampai beta juga, di mana fungsi GT dan HT adalah fungsi yang mengandung variabel T. Kemudian C disebut lintasan apabila C terdiri dari berhingga banyak kurva mulus. Contohnya C sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 sampai Cn. Dengan C1, C2, dan seterusnya hingga Cn merupakan kurva mulus. Lintasan pada integral fungsi kompleks berperan sebagai selang pengintegralan dalam integral fungsi real dari suatu variabel. Kemudian, lintasan pada integral kompleks juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah lintasan tertutup jika titik akhir berhimpit dengan titik awal C. Bisa dilihat bahwa titik akhirnya C1 berhimpit dengan titik awal dari C3 atau sebaliknya. Kemudian, ada juga lintasan terbuka jika titik akhir tidak berhimpit dengan titik awal C. Lalu, ada juga yang dinamakan lintasan sederhana jika lintasan tersebut tidak memotong dirinya sendiri. Bisa dilihat seperti di gambar. Lalu yang terakhir, ada juga disebut lintasan berganda jika lintasan memotong dirinya sendiri. Seperti lihat di gambar atau mungkin contoh dari bagian yang 3 dan keempat bisa dilihat jika lintasan itu berbentuk angka 0, yaitu untuk yang ketiga, dan lintasan itu berbentuk angka 8 atau tak hingga untuk di bagian keempat. Selanjutnya ada contoh soal. Tentukan integral dengan lintasan gamma dari fungsi X tambah IY ditambah IY dz dari Z sama dengan 0 ke Z sama dengan 1 tambah I, jika gamma adalah garis lurus yang menghubungkan Z sama dengan 0 ke Z sama dengan 1 tambah I. Nah, cara menjawabnya pertama kita analisis dulu garis lurus yang dibentuk oleh gamma pada saat titik yang diberitahu adalah Z sama dengan 0. Kita pakai sifat atau bentuk Z sama dengan X tambah Y, yang mana artinya jika Z sama dengan 0, X-nya 0 dan Y-nya 0, maka diperoleh titik 0,0. Hal yang sama juga diaplikasikan ke Z1 sehingga diperoleh titik 1,1. Sehingga menggunakan rumus persamaan garis menggunakan dua titik, yaitu seperti dilihat pada PPT, bisa dihitung akan diperoleh garis Y sama dengan X. Lalu selanjutnya, kita transformasikan X dan Y ke dalam fungsi yang mengandung variabel T, yaitu GT dan HT, seperti di definisi sebelumnya. Karena fungsinya adalah fungsi sederhana Y sama dengan X, sehingga fungsi ini adalah fungsi yang mengandung variabelnya sendiri, maka dapat kita nyatakan X sama dengan T. Kemudian karena Y juga sama dengan X, maka Y sama dengan HT sama dengan T, dengan interval T dari 0 sampai 1 selang tertutup. Sehingga diperoleh bentuk Z-nya menjadi Z sama dengan GT ditambah IHT, atau kita masukkan menjadi T ditambah IT, dan turunannya yaitu DZ sama dengan turunan dari T yaitu 1, dan turunan dari IT yaitu I. Maka turunannya adalah 1 ditambah I dt. Yang artinya dapat kita nyatakan juga FZ sama dengan F yang mengandung GT ditambah I HT. Kita masukkan karena kita sudah dapatkan Z-nya sama dengan T ditambah IT, maka menjadi FT ditambah IT sama dengan T ditambah IT ditambah I dikali T ditambah IT. Yang mana jika kita jumlahkan, kita operasikan, hasilnya adalah 2 IT. Dari fungsi yang kita temukan, FZ sama dengan 2 IT, DZ sama dengan 1 ditambah I dt, dan selang tertutupnya yaitu dari 0 sampai 1, kita mendapatkan integral dengan lintasan gamma dari FZ dz menjadi
integral dengan selang yang kita peroleh, yaitu 0 sampai 1, fz-nya adalah I2T atau 2IT dikali dz-nya yaitu 1 ditambah I dt. Lalu kita integralkan seperti biasa, maka diperoleh hasilnya adalah I-1. Baik, sekian paparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.